قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي قمر جميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل طلع البدر علينا بساليات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع طلع البدر علينا بساليات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع طلع البدر علينا بساليات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع طلع البدر علينا بساليات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi telah sama-sama kita dengarkan penceramah yang pertama, yaitu Abah Habib dari Cihaur. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tibalah saatnya yang saat ini kita nantikan, yaitu penceramah yang kedua, uraian hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Kepadanya al-waktu wal makan fal yatafadhal alaihi maskuran. Allahumma
Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmi Allah salatan daimatan lindawami mugilahi salatan daimatan lindawami mugilahi. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari para kiai, para ajengan, yang mana mereka adalah penerus daripada dakwah baginda Nabiuna Muhammad, para pejuang-pejuang Sayyiduna Muhammad, para umat-umat pilihan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, para ajengan, begitu juga yang hadir ada di tempat ini dan masyarakat yang ada di tempat ini, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang punya keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, menciptakan surga dan neraka dan juga daripada keistimewaan di dalamnya, dan juga ada azab di dalamnya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di malam ini sama-sama kita sedang mengagungkan daripada sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan yang terbaik, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menciptakan daripada 12 bulan di antara kita. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sekeliling kita ada 12 bulan, baik hijriahnya maupun masehinya. Kapan Allah menciptakan hanya ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku bagi umat manusia.
Kemudian Allah menyatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia yang kita kenal dengan ashhurul hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya begitu banyak keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga 4 bulan yang dimaksud oleh Allah dijabarkan oleh baginda Nabi Muhammad. 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga adalah bulan Rajab yang terakhir. Ar-Rajab, bulan Rajab yang sama-sama saat ini Allah takdirkan kita untuk bisa mencicipi kemuliaannya. Hadir kita di tengah-tengahnya. Allah berikan nafas dalam kehidupan kita untuk bisa menggapai kemuliaan bulan Rajab. Yang mana Rajab dikatakan Ar-Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan kemuliaan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Dan juga saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengatakan Rajab adalah bulan untuk kita menanam, Sya'ban bulan untuk menyirami dan memupuk, Ramadan adalah bulan panen-panennya. Maknanya apa? Bila mana kita mendapati bulan Rajab, kita bisa isi Rajab dengan ibadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah, maka pasti di bulan Sya'ban dan Ramadan kita juga akan maksimal taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rajabnya sembarangan, Rajabnya nggak bisa dia kendalikan, Rajabnya dia tidak bisa isi dengan kemuliaan dan taat serta ibadah, jangan harap nanti Ramadannya mereka akan semangat dalam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan penentu. Rajab kita baik, Sya'ban dan Ramadan pun akan menjadi baik. Maka isi Rajab ini dengan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam bulan Rajab terjadi peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang tidak ada seorang makhluk pernah melakukannya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, dia adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kiblat pertama ke kiblat yang kedua. Kemudian juga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjelaskan di dalam ayat ini, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya daripada Masjidil Aqsa. Maknanya barokah itu nyata, barokah itu ada, sehingga ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam Masjidil Aqsa, maka di situ malaikat Jibril memberitahu di mana tempat-tempat para anbiya yang lain yang lalu di zaman Bani Israel mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tabarruk, Nabi Muhammad ambil barakah, Nabi Muhammad di situ juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat daripada tapak tilas peninggalan-peninggalan para anbiya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah terjadinya Isra, maka terjadilah Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan yang begitu luar biasa. Para ulama menyatakan, memang ada beberapa ikhtilaf para ulama terjadinya Isra wal Mi'raj ini. Nabi Muhammad sampai diangkat ke langit itu dengan jasadnya saja atau dengan ruhnya saja? Tidurkah ia atau yaqadhah, terjagakah ia? Tapi para ulama aktsarhum dan juga mu'tamad, mereka mengatakan daripada apa? Bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, ada kalimat abdun, ada kalimat hamba, yang mana para ulama menafsirkan dari kalimat tersebut yakni al-haqiqatul abad bijasad waruh, hakikat daripada hamba adalah jasad dan ruhnya. Maknanya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruhnya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqadhah, dan juga secara terjaga, bukan mimpi, bukan daripada hal-hal yang tahayyul, tetapi ini nyata karena Allah punya kuasa, saudara-saudara sekalian. Nah, maka oleh sebab itu Allah ingin sedang menunjukkan bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Dan juga
daripada sabab terjadinya Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW diberikan perjalanan yang istimewa, yang spektakuler, yang mana tidak semua hamba bisa melakukan daripada perjalanan yang luar biasa ini. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala rindu dengan baginda Nabi Muhammad. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur baginda Nabi Muhammad. Karena di masa itu disebut daripada apa? Sanatul Khazan, tahun-tahun kesedihan Nabi. Karena Nabi ditinggal oleh orang-orang tersayangnya, daripada istrinya, daripada pamannya. Nabi banyak ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, sehingga Nabi di situ bersedih. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rekreasi, dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan yang agung dan mulia, perjalanan yang sangat luar biasa. Dan alasan yang ketiga, terjadinya Isra wal Mi'raj sampai Nabi diangkat ke langit karena terjadinya cekcok antara langit dan bumi, saudara. Si bumi bilang, "Hei langit, saya lebih mulia dari kamu. Kenapa? Saya punya pegunungan, saya punya daripada tempat-tempat indah, lautan, saya punya daripada daratan yang indah, saya punya keindahan. Allah Ta'ala hiasi saya dengan keindahan." Kemudian langit bilang, "Kalau tentang keindahan saya nggak kalah indah. Saya juga lebih mulia dari kamu, wahai bumi. Saya punya bintang-bintang kejora, saya punya planet yang berputar pada porosnya, saya punya rembulan dan mentari. Saya nggak kalah indah." Kemudian bumi bilang, "Ya, kamu memang tidak kalah indah, tapi tetap lebih mulia saya," kata si bumi. Bumi bilang, "Karena saya punya Mekah, saya punya Madinah, saya punya Masjidil Aqsa, saya punya tempat-tempat mulia." Kemudian langit juga bilang, "Kalau tentang masalah itu saya juga nggak kalah. Saya punya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat, saya punya mizan, saya punya arsy, saya punya kursi, saya punya kalam, saya punya daripada tempat-tempat mulia." Kemudian akhirnya bumi bilang, "Baik, kalau itu kau juga punya, tapi satu hal ini kau tidak akan punya." Apa itu? "Saya punya baginda Nabi Muhammad. Dia hidup di atas saya, dia berjalan di atas saya, dan dia akan wafat pun dimakamkan ada di diri saya." Menangis itu langit, gak punya hujah, gak punya dalil. Akhirnya apa? Nangis ini munajat kepada Allah, "Ya Rabb, Nabi Muhammad adalah lambang kemuliaan. Kau berikan kemuliaan kepada bumi. Aku mohon kepadamu, ya Allah, muliakan diriku dengan kau izinkan Muhammad menginjak daripada diriku, sehingga terjadilah perjalanan ke langit, menunjukkan Allah mengkabulkan doa langit." Saudara, begitu agung baginda Nabi Muhammad. Setelah itu, saudara, ada lagi kisah, yaitu apa? Menunjukkan bagaimana kecintaan seekor buruk kepada baginda Nabi Muhammad. Buruk ini kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan panjang. Buruk itu adalah hewan. Buruk itu hewan. Tingginya lebih tinggi dari keledai, kemudian lebih rendah dari kuda. Itu buruk. Punya dua sayap, sekali melangkah sejauh pandangan mata. Nah, ini buruk, ini hewan made in jannah, atau hewan yang hidup di dalam sorga. Allah Ta'ala menciptakan 40.000 buruk ada di dalam sorga, saudara. Ketika Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, pilihkan buruk terbaik untuk menjadi kendaraan kekasihku Muhammad." Dan semua buruk di keningnya ada tulisan Muhammad, ada namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril masuk ke sorga, melihat buruk-buruk yang begitu gesit dan lincah, begitu sehat badannya. Namun ada satu hal yang mencuri perhatian malaikat Jibril. Apa? Ada satu buruk yang beda dari yang lain. Apa itu buruk? Buruk ini gak lincah, pendiam. Buruk ini gak gemuk, kurus. Buruk ini gak sehat, sakit. Keadaannya menyedihkan. Lalu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. "Wahai buruk, apa yang menimpamu? Kawan-kawanmu sehat, kawan-kawanmu kuat, kawan-kawanmu lincah, tapi engkau malah sebaliknya, ada apa?" Kemudian buruk ini mengatakan, "Wahai Jibril, apa kau tak melihat apa yang tertera di kening kami? Apa yang kelihatan di kepala-kepala kami? Ya, aku melihat ada nama kekasih Allah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian buruk ini bilang, "Wahai Jibril, ketahuilah, nama ini aku sudah kenal semenjak 40.000 tahun yang lalu. Dan semenjak itu
aku mengalami yang namanya kerinduan yang mendalam kepada orang yang memiliki nama tersebut. Saya nggak enak makan, saya nggak enak tidur, saya nggak enak apapun, saya tidak nafsu apapun, karena aku sedang memikirkan bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan nama tersebut, Muhammadur Rasulullah. Buraq hidup di sorga yang kenikmatan semuanya ada, tapi dia tidak merasakan daripada kenikmatan di dalam sorga karena dia sedang merasakan nikmatnya rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Melihat keadaan Buraq ini yang memiliki kerinduan yang tinggi kepada Rasulullah, akhirnya kemudian malaikat Jibril ambil, ya khair, Buraq, kamu akhirnya apa? Munajatmu diterima oleh Allah. Mungkin ini doamu, kamu dipilih untuk menjadi kendaraan baginda Nabi Muhammad. Sehingga malaikat Jibril bilang, pantaskan dirimu untuk menjadi kendaraan Rasulullah. Akhirnya dia makan dia minum sampai sehat badannya, kemudian dibawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perjalanan hingga sampai di Masjidil Aqsa. Ya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor buraq, seekor hewan memiliki rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita tidak ada kerinduan kepada Nabi Muhammad? Kita umat Nabi, kita manusia, kita butuh rindu sama Nabi Muhammad, karena kerinduan kita itu menjadi salah satu penyebab Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada kita. Tapi kenapa kita nggak rindu sama Nabi Muhammad? Oh beb, saya rindu, kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, mana buktinya kerinduan Anda kepada Nabi Muhammad? Mana buktinya kerinduan kita sama Rasulullah? Apa bukti yang kuat, yang otentik, yang menunjukkan Anda cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad? Karena umat akhir zaman banyak ngomong doang, saya rindu, tapi gak punya bukti. Siapa orang yang rindu kepada Nabi Muhammad? Mereka yang setiap hari memikirkan bagaimana cara berjumpa dengan Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid ditanya oleh ibunya, kau rindu kepada Nabi Muhammad? Rindu. Kau sudah pernah berjumpa? Belum. Bagaimana cara berjumpa wahai ibu? Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dibaca salawat sampai bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita ngomong rindu sama Nabi, dengar nama Nabi saja kita nggak salawat. Padahal Nabi sudah bilang dalam hadis, apa kata Nabi? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, orang yang koret, orang yang pelit, orang yang dengar nama Nabi nggak mau salawat. Saya dari tadi saja ngucapin nama Nabi Muhammad sudah berkali-kali. Tapi yang salawat mungkin ada yang segelintir saja. Tapi kalau orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu baru orang rindu dengan Nabi Muhammad. Sehingga Imam Abu Siri yang mengarang Burdah itu diceritakan bahwasannya beliau begitu bisyiddatil hub lin nabiyuna Muhammad, sangat cinta sama Nabi Muhammad. Saking cintanya sama Rasulullah, sampai-sampai penjaga makamnya Rasulullah itu dimimpiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kalau Imam Abu Siri datang menziarahi saya mau sambut, saya mau bangkit dari kubur buat nyambut dia. Sampai gitu Nabi Muhammad pun rindu sama Imam Abu Siri yang mengarang daripada salawat Burdah. Dan juga dikatakan kalau Rasulullah bangkit dari kubur, kiamat. Sehingga apa? Berita ini disebar kemana-mana dan akhirnya Imam Abu Siri ini dilarang untuk ziarah sama Nabi. Dilarang, gak boleh ziarah di makam Nabi. Kenapa? Kalau dia ziarah, Rasulullah akan nyambut, Rasulullah bangkit dari kubur, ya kiamat selesai sudah. Karena Nabi bilang dalam hadis yang pertama kali akan dibangkitkan di dalam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasulullah bangkit ya kiamat saudara. Berita menyebar kemana-mana, dijaga di setiap gerbang daripada makam Nabi Muhammad, ada taftis, ada daripada pemeriksaan. Kalau Imam Abu Siri datang ditolak, dia datang pengen ziarah dilarang, dia datang pengen ziarah dilarang, sampai akhirnya kurus dia badannya. Lalu kemudian akhirnya apa? Teman-temannya yang lihat kesian, ini Imam Abu Siri punya rindu sama Nabi. Akhirnya kemudian apa? Teman-temannya bantu. Bantunya gimana? Ditaruh di karung, ditaruh di peti. Kemudian datang pengen masuk ke makam Nabi. Ada yang jaga, ditanya, ada di antara kamu Imam Abu Siri? Gak ada. Oh masuk. Ada di antara kamu? Gak ada. Oh masuk. Ada di antara kamu? Gak ada.
Ketika teman-temannya ditanya, ada nggak di antara kamu Imam Abu Siri? Nggak ada katanya. Padahal Imam Abu Siri ada di peti bawaan mereka. Kemudian ada salah satu penjaga bilang, Imam Abu Siri itu nggak boleh dengar sholawat, dia pasti akan membalas. Sehingga penjaga mengatakan, Sallu ala Muhammad. Maka Imam Abu Siri dengan teriakannya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Pecah itu petinya, pecah itu karungnya. Kenapa? Karena semangatnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Itu baru cinta, itu baru rindu. Ketika dengar namanya Rasulullah, hatinya bergerak, mulutnya berucap, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan tahan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita tahan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka itu menunjukkan hati kita penuh dengan yang namanya penyakit hati, saudara. Lepaskan suara kita, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya salawat dari tadi, Habib ngomong Muhammad, 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 saya salawat. Tapi memang saya nggak kencengin, tapi memang suara saya nggak keluar. Saya salawat dalam hati, salah Anda. Tetap Anda salah. Kenapa? Anda nggak mau jadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang punya daripada apa? Keberuntungan yang mendalam. Bagaimana orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu ibadahnya satu, pahalanya banyak. Itu orang beruntung, itu orang cerdas. Maksudnya bagaimana? Ketika saya nyebut nama Nabiuna Muhammad, Anda mengucapkan dengan suara yang keluar, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama, dengan jawaban Anda salawat kepada Nabi, Anda sudah mendapatkan pahala yang satu, pahala khusus tentang salawat. Ketika Anda keluarkan suara, Anda dapat pahala tambahan apa? Pahala dakwah. Kenapa? Dengan salawat Anda ingatkan kawan-kawan di depan, di belakang, di samping, supaya ingat salawat sama baginda Nabi Muhammad. Itu pahala tambahan. Ketika kawan-kawan Anda salawat kepada Rasulullah, Anda dapat lagi pahala. Salawatnya dia, Anda dapat lagi pahala. Mandala al khair kafaidihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengerjakan kebaikan. Itu lihat, itu baru orang beruntung, saudara. Jadi jangan tahan kita punya lisan, kita ibadah gak banyak. Kita punya ibadah kita ini gak banyak, hari-hari kita lebih banyak maksiat daripada ibadah. Maka cukup sekarang waktunya kita tingkatkan ibadah minimal dari yang gampang, apa? Sholawat. Dari yang gampang saja. Kalau sholawat sama Nabi saja sudah berat di ucapan kita, di mulut kita, bagaimana nanti disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh sholat? Ya udah pasti ketahuan, acak-acakan. Suara doang, nggak ngeluarin dana, nggak ngeluarin apa-apa, nggak ngeluarin tenaga, itu saja masih sulit. Bagaimana nanti dikasih sama Allah Ta'ala ibadah yang harus mengeluarkan dana dan tenaga? Dari sekarang kita memberikan pelajaran, kita didik, kita punya diri untuk jangan pernah menyia-nyiakan ibadah kepada Allah dan Rasul walaupun dengan suara. Karena Nabi bilang nanti di dalam satu riwayat, ketika Siti Aisyah sedang menjahit di tengah malam, di malam hari, kemudian datang angin yang mematikan, memadamkan lampu-lampu. Karena dulu lampunya pakai lampu api, lampu lilin. Padam itu lampu. Jatuh itu yang namanya jarum, gelap gulita. Rasulullah masuk ke kamar dengan wajah yang penuh bercahaya. Kemudian dengan mudahnya Siti Aisyah mengambil jarum yang terjatuh. Karena apa? Pancaran cahaya dari wajah baginda Nabi Muhammad. Diambil itu jarum. Kemudian takjub ini Siti Aisyah bicara kepada Rasulullah, wahai Nabi, begitu indah wajahmu, begitu mulia wajahmu, begitu istimewa wajahmu, begitu luar biasa wajahmu. Beruntung orang-orang yang bisa melihat wajahmu. Apa kata Nabi? Beruntung orang-orang yang bisa memandang wajahku dunia, kelak dan juga di akhirat. Tapi ada orang-orang yang rugi, yang mereka tidak diizinkan oleh Allah bisa melihat wajahku. Itu ahli nar semua itu. Orang yang nggak bisa ketemu Nabi, nggak bisa melihat wajah Nabi, itu ahli nar semua. Na'udzubillahi min. Tanya Siti Aisyah, wahai Nabi, siapa orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indahmu? Siapa orang-orang rugi itu? Siapa orang-orang celaka itu?
yang nggak diizinkan sama Allah Ta'ala untuk memandang keindahan wajahmu kelak di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan mereka orang-orang yang mendengar namaku disebut tapi mereka nggak mau sholawat. Na'udzubillahi min. Kita kalau misalnya pengen ibadah kita biar bisa ketemu Nabi susah. Tapi kita punya Nabi mulia, kita punya Allah Ta'ala itu maha mulia juga. Allah Ta'ala kasih kemudahan-kemudahan buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kemudahannya sholawat. Makanya sholawat disebut apa? Doa multifungsi. Anda punya hajat apapun, sholawat doanya beres. Ada doa khusus buat rezeki, ada doa khusus buat kesehatan, ada doa khusus buat barokah, ada doa khusus buat ini dan lain sebagainya. Ada doa-doa khususnya. Tapi kalau sholawat itu doa buat semuanya. Buat sehat, sholawat yang banyak. Buat rezeki, sholawat yang banyak. Buat berkah, sholawat yang banyak. Buat apapun daripada niat Anda yang baik, sholawat yang banyak kuncinya. Ini hadiah dari Allah Ta'ala, nggak dikasih umat-umat terdahulu. Maka oleh sebab itu kalau dengar nama Rasul, dengar pangkat Rasul, sholawat jangan ditahan. Kenapa? Biasakan diri kita untuk bisa mengucapkan nama baginda Nabi Muhammad. Karena nanti kita di akhir hayat, ketika kita wafat, apa kata Nabi? Nabi bilang orang itu nanti meninggal dunia, itu nanti dia akan mengucapkan daripada kata-kata yang sering dia ucapkan di masa hidup. Kalau di masa hidup suka ngomong kotor, nanti ngomong kotor. Kalau di masa hidup suka bicara yang enggak manfaat, nanti waktu wafat juga begitu, ngomongnya ngelantur gak manfaat. Tapi kalau mereka orang-orang yang ahli zikir, ahli sholawat, nanti ketika dia nazak sakaratul maut, disuruh sama para keluarganya, ayo Pak, ayo Bu, sebut nama Allah. Dia akan mengucap dengan mudah, dengan gampangnya, Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wafat dalam keadaan baik, saudara. Nah, dari sekarang dibiasakan tentang masalah itu, supaya kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga buruk saja punya rindu sama baginda Nabi Muhammad, maka tanamkan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, dan supaya kita dirindukan oleh Rasulullah. Kalau kita dirindukan oleh Rasulullah, kelak di hari kiamat Nabi nggak nemuin kita di belakangnya, nanti kita dicari sama Rasulullah. Mana umat saya itu? Mana Fulan bin Fulan? Mana Fulana binti Fulan? Kok nggak ada di belakang saya? Dicari sama Rasul, dikasih pertolongan, dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nggak keluar kita dari tempat ini, Nabi Muhammad bakal kasih syafaat buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan agung Isra wal Mi'raj, sebetulnya saudara, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya, sehingga terjadi Isra wal Mi'raj, yang mana di situ Allah Ta'ala ingin menunjukkan bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, terjadinya Isra wal Mi'raj ini ya di dalam kitab Anwarul Bahiyah karya Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Isra wal Mi'raj, beliau juga sempat dadanya dibelah, dioperasi sama malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Mikail. Itu dioperasi Nabi Muhammad. Hatinya itu dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terjadi 4 kali dioperasinya Nabi, 4 kali dicuci daripada hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 4 kali. Yang pertama dikatakan di dalam kitab tersebut, wahwa shagir fi Bani Sa'ad, waktu masa-masa beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, wahwa Ibnu Ashar Sinin, yang kedua waktu beliau usia 10 tahun. Yang ketiga, dibelah dada Nabi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, walailatul Isra,
ketika malam Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadi yang namanya daripada apa? Pembedahan. Daripada hatinya Rasulullah dibedah, kemudian disucikan. Itu dikatakan daripada apa? Suci di atas kesucian. Nabi Muhammad sudah bersih, sudah suci, tapi disucikan lagi dengan air Zam-Zam, maka makin menjadi suci baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, begitu agung kita punya Rasul, begitu hebat kita punya Rasul. Al-muhim, intinya saudara, daripada perjalanan Isra wal Mi'raj sampailah di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril bilang, wahai Rasul, silakan lanjutkan perjalananmu hingga berjumpa dengan Allah seorang diri. Maka Nabi bilang, wahai Jibril, kau kawal aku dari dunia, kau kawal aku dari bumi, tegakah engkau meninggalkan aku seorang diri? Kawal aku sampai berjumpa dengan ilahi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya langkahkan satu langkah saja, saya akan binasa dan hancur, karena ini bukan magam saya. Tidak ada makhluk yang bisa melewati Sidratul Muntaha kecuali engkau ya Rasulullah. Berangkatlah Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Allah. Terjadilah saling memberikan tahiyat, penghormatan. Allah bilang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi memberikan tahiyat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari Allah, penghormatan, takrim, muta'zim, penghormatan, kemuliaan dari Allah, itu sudah luar biasa. Itu sudah sesuatu yang agung buat baginda Nabi Muhammad. Adapun demikian, Rasul nggak ngelupain kita sebagai umat. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam engkau ya Allah, penghormatan dari engkau untuk kami dan juga untuk daripada hamba-hambamu yang soleh. Lihat, masih ingat sama umatnya. Dalam keadaan mendapatkan nikmat yang luar biasa, Nabi masih ingat sama kita. Sementara kalau kita dapat nikmat, lupa sama Nabi Muhammad. Dapat nikmat, lupa sama Allah Ta'ala. Dapat rezeki nomplok, dapat uang 2 miliar, lupa sama Allah Ta'ala, udah jadi orang sombong dia. Jangan lagi sama Allah sama Rasul, yang jauh yang gak kelihatan matanya dia. Sama mertua lewat gak ditengok, betul? Saudara aja gak pura-pura gak kenal. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Jadi orang kaya lupa sama Tuhannya. Jadi orang-orang yang mendapatkan rezeki berlimpah lupa sama kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan duniawinya. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Tapi Nabi tidak, mendapatkan nikmat yang agung, nikmatul azimah, nikmat yang luhur, yang agung, yang mulia. Gak lupa sama kita, masih disebut kita daripada kedudukan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai kejadian itu pun diabadikan di dalam sholat kita. Diabadikan di dalam sholat. Sehingga apa? As-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, diberikan kewajiban daripada sholat. Sebanyak berapa? 50 waktu. Diterima sama Nabi. Gak banyak komplain kayak kita. Kalau kita dikasih kewajiban kan komplain mulu. Ayo kamu wajib puasa sebulan. Kalau kita nanya, kok sebulan gak kurang? Udah 3 hari aja dah. Kalau kita banyak komplain kalau ibadah. Tapi kalau Rasul enggak. Saya wajibkan kepada kamu wahai Muhammad, kepada engkau dan umatmu, kewajiban sholat 50 waktu. Nabi sami'na wa ata'na. Turun Rasulullah. Sampailah berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, kamu dari mana? Dari berjumpa dengan Allah. Dapat apa? Perintah sholat 50 waktu. Wah, gak kuat umatmu, minta kurang. Minta takhfif, keringanan, minta diskon, minta dispensasi, minta sama Allah Ta'ala dikurangin. Ini masukan dari bawahan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
rajanya para nabi, rajanya para rasul. Beliau adalah orang paling mulia. Nabi Musa itu bawahannya. Tapi lihat bagaimana bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, saudara. Dikasih masukan oleh bawahan, manfaat, betul, ada daripada kebaikan, diterima sama Nabi Muhammad. Sama Nabi, betul juga. Umat saya nanti gak mampu 50 waktu dalam sehari. Maka kembali kepada Allah. Dia minta sama Allah, ya Allah kurangin. Dikurangin sama Allah Ta'ala 5. Diterima sama Nabi, sisa 45 turun kepada Nabi Musa. Dikurangin berapa? 5 wahai Musa. Minta kurang lagi, naik lagi. Terjadilah mutaraddid, mandar mandir, saudara. Rasulullah itu mondar mandir, naik turun, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa, sampai terakhir. Berapa wahai Muhammad? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. 5 wahai Musa. Minta lagi, minta kurangin. Jangan 5, nggak mampu umatmu. Minta kurangin lagi. Apa kata Rasul? Saya udah malu. Allah udah banyak kasih pengurangan dari 50 sampai tinggal 5. Cukup 5 wahai Musa, saya akan pegang baik-baik, umatku akan pegang baik-baik, dan siapa yang memegang sholat baik-baik 5 waktu ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Udah 5 cukup. Nah, terjadi satu pertanyaan. Allah Ta'ala itu maha tahu. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala pasti tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerima hanya 5 waktu. Kenapa nggak dibikin simple aja? Wahai Rasul, saya kasih kamu itu daripada kewajiban sholat 50 waktu. Tapi karena saya tahu umat-umatmu nggak mampu, ya udah nih 5 waktu, dah turun, jalanin, laksanakan, selesai urusan, saudara. Jadi nggak ada istilah mondar-mandir. Tapi kenapa kok ada mondar-mandir? Kenapa kok Allah yang maha tahu? Allah tahu hanya 5 waktu yang diterima oleh Rasul, tapi kenapa masih saja Allah Ta'ala kurangin 5 demi 5? Nah, para ulama mereka menafsirkan daripada kisah ini, sesungguhnya Allah masih rindu sama Nabi, gak kepengen cepet-cepet ditinggal sama Rasulullah. Udah ketemu Nabi pengen ketemu lagi, udah ketemu Nabi pengen ketemu lagi. Lihat, Allah saja rindu sama Nabi Muhammad. Nah, kita umatnya gak ada rindu-rindu sama Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan malam ini bertambah kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak diwafatkan kecuali kita wafat dalam keadaan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Allah Ta'ala rindu. Nabi Musa pun rindu, pengen ketemu lagi, sehingga terjadilah mutaraddid, mondar-mandir, saudara. Alhamdulillah, 5 waktu sholat ini menjadi daripada apa? Menjadi wasiat Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika Rasulullah mau meninggal, diminta wasiat, wahai Nabi berikan wasiat. Apa kata Nabi? As-shalah, as-shalah, artinya jagalah sholat. Jagalah sholat. Sholat itu kunci untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu pondasi di dalam agama kita, saudara. Sehingga Nabi bilang dalam hadisnya, as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kau kerjakan sholat, kau perkokoh daripada agamamu. Tapi kalau kau tinggalkan sholat, kau hancurkan agamamu. Kalau orang udah kebanyakan ninggalin sholat, itu nggak perlu pengaruhin buat murtad, ntar dia murtad sendiri. Maknanya begitu, saudara. Kenapa? Agamanya udah hancur. Orang kalau udah jarang sholat, banyak ninggalin sholat, nggak perlu pakai Indomie 1 dus buat murtad, nggak perlu. Nggak perlu pakai sembako, nggak perlu. Ntar murtad sendiri. Sekarang siapa sih yang banyak murtad? Siapa yang banyak murtad dikasih Indomie murtad? Siapa mereka? Itu mereka orang-orang yang ninggalin sholat, saudara. Anda boleh periksa. Gak ada orang sejarahnya demen ke masjid, demen ke musola, sholatnya bagus, sholatnya baik, dikasih Indomie murtad, gak ada. Tapi yang dikasih sembako murtad, yang dikasih apa-apa murtad, gak dikasih apa-apa juga bisa murtad. Siapa? Mereka orang yang ninggalin sholat. Masya Allah. Nah, kalau sebab itu, saudara dimuliakan oleh Allah, ayo jaga sholat. Perbedaan kita
dengan orang-orang di luar sana, dengan orang-orang non-muslim, perbedaan kita di sholat. Kalau bicara puasa, mereka ada yang puasa. Bicara zakat, mereka ada yang zakat. Tapi bedanya, mereka nggak sholat, kita sholat. Nah itu yang membedakan muslim dengan agama yang lain, saudara. Kerjakan sholat dengan baik. Orang yang ninggalin sholat, ya, perhatikan, orang yang ninggalin sholat, itu orang mau bangun 1000 masjid kalau perlu. Sodakohnya kalau perlu apa? 5.000 triliun lagi kalau perlu. Kalau dia ninggalin sholat, dia nggak bakal bisa masuk ke dalam sorga. Karena kunci untuk masuk ke dalam sorga cuma ada 2, rahmat dan syafaat. Dan keduanya bisa digapai dengan sholat yang kita jaga, saudara. Sampai Nabi bilang di dalam kitab Arba'atur Rasail, ada beberapa hadis Nabi. Salah satunya Nabi mengatakan apa? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang ninggalin sholat secara sengaja. Dengerin nih, orang yang ninggalin sholat secara sengaja faqad kafara, maka sungguh-sungguh benar-benar dia telah menjadi kafir. Nah, ajengan di sini banyak. Ente boleh tanya kalimat qad kalau masuk sama fi'il madhi apa artinya? Litahqiq, sungguh-sungguh benar-benar. Artinya apa? Benar-benar menjadikah orang yang ninggalin sholat, maka dia telah menjadikah kafir. Na'udzubillahi min. Dan orang yang ninggalin sholat sengaja nggak sengaja wajib digodok. Wajib digodok. Ente ingat-ingat berapa banyak kita ninggalin sholat, godok. Sampai-sampai dikatakan juga dalam hadis yang lain juga, orang kalau sudah biasa ninggalin sholat, rezekinya bakal rusak. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat keadaan kita, kok rezekinya sulit, ada apa? Berarti jawabannya apa? Sholat kita nggak benar. Perbaikin sholatnya. Karena itu pengaruh. Allah Ta'ala kasih rezeki makmur, lancar, barokah buat orang-orang yang jaga sholat. Kalau sholat kita berantakan, pastilah rezeki akan dicabut oleh Allah, berkah akan dicabut oleh Allah. Itu sudah jelas. Jadi kalau pengen dapat rezeki yang banyak, jaga sholat. Nah, kemudian dikatakan juga di dalam hadis, masih dalam kitab tersebut, Nabi bilang orang-orang yang ninggalin sholat nanti di hari kiamat itu ada stempel di wajahnya, stempel di keningnya. Apa tulisannya? Hadza kharijun min rahmatillah. Orang ini keluar dari rahmat Allah. Orang ini haram mendapatkan rahmat Allah. Kemudian Nabi bilang, fa'ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia, dia juga haram dapat syafaat dari saya. Tadi saya bilang apa? Kunci sorga cuman rahmat dan syafaat. Dan sekarang orang itu diharamkan dari rahmat, dan juga Nabi Muhammad gak mau kasih syafaat. Mau masuk sorga lewat mana? Bukankah kita pernah dengar ada salah seorang hamba ibadah 500 tahun gak pernah maksiat sedikit pun. Kemudian ketika dihisap oleh Allah Ta'ala, akhirnya Pak Allah Ta'ala bilang, wahai Jibril, masukkan hambaku ini ke dalam sorga birahmati, dengan rahmat saya. Orang ini bilang, nggak mau ya Allah, saya pengen masuk sorga karena kerja keras saya, karena ibadah saya selama 500 tahun. Akhirnya apa kata Allah? Oh, kamu pengen hitung-hitungan? Baik, kita hitung-hitungan. 500 tahun amalan dia, ibadah dia ditaruh di satu timbangan, kemudian nikmat mata sebelah kiri ditaruh di timbangan yang lain, maka lebih berat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Artinya 500 tahun ibadah itu belum bisa membayar atau menebus satu nikmat dari Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, gak kehitung. Satu nikmat saja belum bisa kita tebus dengan ibadah 500 tahun, saudara. Melihat keadaan itu, orang itu mengatakan, ya Rabb, aku mohon ampun ya Allah, masukkan aku ke dalam sorga dengan rahmatmu ya Allah. Maka masuk ke dalam sorga dengan rahmat. Kita ibadah kita ini bukan buat kita masuk sorga. Ibadah kita ini supaya kita dapat rahmat. Kalau kita sudah dapat rahmat, maka Allah masukkan kita ke dalam sorga. Intinya begitu, saudara. Ibadah kita ini umpan, ikannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Nabi. Sehingga kita ibadah untuk mendapatkan dua kunci itu. Kalau sudah kita dapat, maka kita akan masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kunci untuk dapatkan dua itu, sholat jangan tinggal. Sampai Nabi waktu pengen khutbah, datang malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, wahai Nabi, kau haramkan daripada syafaatmu
buat orang-orang yang ninggalin sholat. Apa kata Nabi? Amin, Allahumma amin. Artinya Nabi ridhoi, Nabi merestui, Nabi membenarkan, Nabi membetulkan, Nabi mensetujui orang yang ninggalin sholat gak dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Dan Nabi bilang orang yang ninggalin sholat mereka bukan umat saya, gak diaku umat sama Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Ayo perbaikin lagi. Saya sudah baik beb sholatnya, tapi kenapa rezeki saya masih sulit? Cek istrinya udah benar belum? Cek suaminya udah benar belum? Suami istri sudah baik, cek anaknya udah benar belum sholatnya? Didik anak-anak Anda sampai Nabi bilang apa? Suruh perintahkan anakmu untuk sholat usia 7 tahun. Dan juga pukul usia 10 tahun. Kalau 10 tahun gak mau sholat, disuruh pukul sama Nabi. Disuruh pukul sama Nabi, tapi bapak-bapak jangan pakai emosi, mukul pakai balok nanti. Ya nggak begitu juga terbiah kepada anak. Maknanya itu dengan tegas. Suruh anak-anak kita sholat dengan tegas. Hati-hati bu, anak-anak kita pada pinter sekarang. Pinter bohong. Udah sholat kamu? Udah. Jangan sampai situ nanyanya. Jangan cuma tanya, sudah sholat kamu? Udah. Terus selesai begitu kamu percaya. Salah, anak zaman sekarang banyak bohongnya daripada benernya. Tanya yang detail. Sudah sholat kamu? Sudah. Di mana? Oh di masjid ini. Siapa imamnya? Tanya. Oh imamnya ini. Siapa di sebelah kanan kamu? Siapa di sebelah kiri kamu? Tanyain. Tanyakan kepada dia. Kalau perlu datengin tuh ustadz. Bener gak anak saya sholat di masjid? Tanyain. Kenapa? Ini adalah salah satu cara untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Banyak nanti orang tua udah 1 jengkal pengen masuk surga, itu ditarik sama anaknya dari belakang, sementara anaknya bilang apa? Ya dolim, hei orang yang dolim, tunggu dulu, ini pengadilan Allah, Allah akan tetapkan dengan seadil-adilnya. Ternyata anaknya ini ahli neraka, orang tuanya ahli surga. Kemudian anaknya bilang, ya Rob, kau masukkan kedua orang tua saya ke dalam surga dan kau masukkan saya ke dalam neraka, sementara ini adalah pengadilan engkau dan engkau adalah zat yang maha adil ya Allah. Adili ya Allah. Aku masuk neraka karena nggak pernah ibadah. Apa sebabnya? Karena orang tua saya ini sibuk sendiri, sibuk nyelamatin dirinya sendiri, nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak pernah nyuruh saya puasa, nggak pernah ngedidik saya bagaimana cara sholat yang baik, cara wudhu yang baik, ibadah yang baik. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri, sampai saya nggak bisa ibadah karena nggak tahu ilmunya, karena orang tua saya teledor, orang tua saya sembrono, orang tua saya ceroboh, orang tua saya egois. Akhirnya saya maksiat. Akhirnya apa kata Allah? Masukkan kedua orang tuanya dan anaknya ke dalam neraka karena mereka berkaitan semua. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Udah sejengkal mau masuk surga, akhirnya nggak bisa masuk surga, sakit hatinya 2 kali pak. Sama keadaannya begini. Nih bapak ibu lapar pengen makan. Di depan itu dihidangin makanan-makanan yang enak. Bapak ibu nih udah nyendok, nasinya sudah ada, ikan sudah siap, semua sudah siap, tinggal mau nyuap, kucing lewat, habis diacak-acak. Hujan, mudah-mudahan jadi rahmat, amin ya rabbal, mudah-mudahan jadi sehat, amin ya rabbal, dan mudah-mudahan gerimisnya juga menjadi saksi di hadapan Allah, kita orang-orang yang memang betul-betul pantas masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Intinya begitu. Udah mau nyuap, datang kucing, rusak semuanya. Kira-kira bagaimana sakit hatinya? Nah begitu juga orang udah mau masuk surga, gara-gara anaknya nggak jadi masuk surga karena teledor. Na'udzubillahi min. Maka oleh sebab itu pesan saya, ayo didik putra-putri kita, didik anak-anak kita, didik keluarga kita, ingatkan suaminya, yang suami ingatkan istrinya untuk senantiasa mengerjakan sholat dengan baik, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang-orang yang baik, yang bisa menjaga sholat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan izinkan kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat. Amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadil ajwadil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat Al-Fakir dan juga antum semua. Hadza minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Beliau telah menyampaikan uraian hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nembe dilajengkeun kana doa ku pangarsa Abah Habib. Kuena sakitu alhamdulillah acara demi acara parantos sering bisa dilaksanakeun atuh pribados selaku pangatur waktu pembawa acara ti kawit dugi ka akhir. Dahapunten anu sagangeungna bilih aya cariosan anu kirang berenah kana mana. Sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.